say you're sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Irwansyah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah menulis artikel ilmiah. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman mahasiswa kelas L5F. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 dapat menyelesaikan tugas kami dan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai referensi dan daftar pustaka. Sebelum memulai pemaparan materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa tanpa dilafazkan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mengawali presentasi ataupun pemaparan materi pada kali ini, izinkanlah saya, Aditya Rahman, untuk memperkenalkan terlebih dahulu kelompok 4, yaitu terdiri dari Mawaddah Washawatul Islam, Kinayungan Tarik Subekti, dan Tubagus Saifullah Indrajarti, serta saya sendiri, Aditya Rahman. Baik, materi pertama akan saya paparkan itu tentang referensi. Referensi adalah informasi yang dijadikan rujukan atau petunjuk dengan tujuan untuk mempertegas suatu pernyataan. Referensi selalu ditemukan dalam karya tulis, terutama yang bersifat ilmiah dan membutuhkan data atau teori pendukung. Bagaimana penulisan referensi yang baik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, referensi adalah sumber acuan, rujukan, petunjuk maupun buku-buku yang dianjurkan oleh dosen kepada mahasiswa untuk dibaca. Menurut Soeharno, dalam panduan penulisan analisis tanggapan permohonan dan karya ilmiah di bidang perpajakan, referensi juga diartikan sebagai rangkaian kata yang dituangkan ke dalam tulisan tentang berbagai informasi pada sebuah buku yang ditinjau. Referensi itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu refer to, yang diartikan merujuk pada atau ditujukan, sehingga referensi juga merupakan rujukan yang terkait dengan sejumlah informasi pada buku atau sumber terkait. Bentuknya bisa berupa jurnal, artikel, surat kabar, majalah, video, maupun sumber-sumber dari internet. Referensi yang digunakan harusnya dan wajibnya itu kredibel dan terpercaya. Kredibilitas referensi biasanya diuji dalam proses evaluasi. Jika referensi yang digunakan ternyata tidak kredibel, maka akan berpengaruh juga pada kredibilitas karya tulis yang dikutip, yang mengutip referensi tersebut. Tujuan referensi menurut Susari Nugraheni dalam buku Mastering Academic Writing menyebutkan ada 5 tujuan dari referensi. Yang pertama itu memberikan informasi kepada pembaca bahwa tulisan didasarkan pada sumber yang benar dan dapat dipercaya. Menunjukkan bahwa penulis dapat menemukan dan menggunakan sumber yang kuat. Yang ketiga, memperkuat argumen penulisan. Yang keempat, menghargai karya orang lain yang dikutip sebagai referensi. Dan yang kelima adalah menghindari plagiarisme. Yang selanjutnya adalah model penulisan referensi. Yang pertama adalah MLA. Baik, sebelum saya bahas
Jurnal merupakan kumpulan karya tulis ilmiah yang diterbitkan secara berkala. Panjang jurnal lebih pendek dari buku dan ditulis tentang topik yang sangat spesifik. Jurnal dapat diketik dalam karya lain selama dicantum sumbernya dengan benar. Sumber jurnal perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Untuk mencegah plagiarisme, karena karya tulis dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, beberapa contoh daftar pustaka dari jurnal bisa menjadi referensi. Menurut publikasi Victoria University di Australia, format dasar untuk membuat daftar pustaka dari jurnal mencakup aspek yang pertama pengarangan, yang kedua tahun publikasi artikel atau dalam kurun bulat, yang ketiga itu adalah judul artikel, yang keempat ada judul jurnal dicetak miring, yang kelima ada volume jurnal dicetak miring juga, yang keenam ada nomor terbitan jurnal dalam tanda kurung bulat atau tidak miring, yang selanjutnya rentang halaman artikel, yang terakhir adalah DOI atau Digital Object Identifier atau URL. Di Indonesia, penulisan DOI atau URL jurnal tidaklah wajib. Menurut publikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, tidak semua jurnal memiliki DOI. Umumnya hanya jurnal yang terindeks Scopus dan isi yang mencantumkan DOI. Nah, masuk ke poin pertama, yaitu adalah MLA atau Modern Language Association. Menurut publikasi Cornell University, membuat daftar pustaka dari jurnal gaya MLA harus mencakup unsur-unsur. Yang pertama adalah pengarang, yang kedua adalah judul artikel, yang ketiga ada judul publikasi yang terdiri dari jurnal, majalah, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah nomor volume, tanggal publikasi yang disingkat bulan jika digunakan. Yang selanjutnya adalah nomor halaman, dan yang terakhir media publikasi. Penulisan volume dan nomor jurnal pada daftar pustaka gaya MLA ditulis dengan titik. Contohnya volume 25 nomor 4 ditulis sebagai 25.4. Format penulisannya nama belakang, nama depan, lalu judul. Saya ulangi, nama belakang, koma, nama depan, titik, judulnya, nama jurnal volume, titik, nomor dan tahun, serta halaman. Contoh daftar pustaka dari jurnal gaya MLA yaitu adalah Matarita Kaskante, David, titik, tanda kutip, Beyond Growth, titik 2, Racing Tourism Lead Development, tanda petik lagi, Annals of Tourism Research 37.4 dalam kurung 2010 titik 2 1141 strip 63. Jika terdapat dua penulis, maka hanya penulis pertama yang nama belakangnya ditulis terlebih dahulu, sedangkan penulis kedua menggunakan nama depan. Contoh, Lane, Jennifer and Warwick Frost, titik, tanda kutip, How Green Was My Festival, titik 2, Exploring Challenge of Opportunities Associated with Starting Green Events, tanda petik, International Journal of Hospitality Management 29.2 dalam kurung 2010.2 261 strip 7 titik. Lalu yang selanjutnya sistem apa? APA. Sistem APA atau American Psychological Association dalam
gaya penulisannya. Terlebih dahulu informasi nama pengarang dan judul artikel, baru dilanjutkan dengan keterangan nama jurnal. Format penulisan daftar pustaka dari jurnal gaya APA atau EPA, nama belakang, koma nama depan, titik dalam kurung tahun, titik judulnya, titik nama jurnalnya dalam garis tulisannya miring, koma volumenya, tulisan miring juga dalam kurung nomor, koma halaman. Contoh, Cahyawati, koma P.N titik dalam kurung 2020 titik efek analgetik dan antiinflamasi Kemferia galanga dalam kurung kencur titik ditulis miring Wicaksana titik 2 jurnal lingkungan dan pembangunan, koma masih ditulis miring 1 dalam kurung, ini udah nggak ditulis miring lagi 1, koma 15/19. Itu contoh penulisan daftar pustaka dari jurnal gaya APA atau American Psychological Association. Yang selanjutnya adalah sistem CBE atau Council of Biology Editors. Dengan sistem penomoran akan dapat memudahkan pembaca untuk menemukan sumber rujukan atau situasi bila dibandingkan dengan sistem referensi yang menggunakan urutan alfabetis nama penulis pada sistem Harvard atau yang disebut juga dengan sistem CBE. Selain itu, menggunakan sistem penomoran dapat memudahkan penulis dalam menyusun sumber rujukan dalam kaitannya dengan publikasi ilmiah. Sebaiknya menggunakan sumber rujukan yang up to date dan perhatikan kembali instruksi format penulisan pada jurnal yang bersangkutan. Selanjutnya adalah bagian format kutipan IEEE. Format kutipan IEEE adalah gaya pengajuan yang dibuat oleh Institute of Electrical and Electronic Engineers yang digunakan secara luas di bidang teknik, ilmu komputer, dan bidang-bidang terkait. Format kutipan IEEE umumnya digunakan dalam laporan teknis, makalah konferensi, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya untuk mengutip sumber. Sistem ini menggunakan sistem kutipan numerik di mana sumber-sumber diberi nomor sesuai dengan urutan yang dirujuk dalam teks, dan setiap kutipan berkorelasi dengan daftar referensi bernomor di bagian akhir dokumen. Kutipan dalam teks dalam tanda kurung siku merujuk pada kutipan lengkap yang terdapat dalam daftar referensi di bagian akhir makalah. Daftar referensi disusun secara numerik, bukan abjad, dan berisi informasi spesifik tentang sumber seperti nama penulis, judul, tanggal publikasi, dan nomor halaman. Yang selanjutnya adalah sistem penulisan The Chicago Manual of Style atau CMS atau juga Chicago. Ialah sebuah pedoman cara penulisan untuk bahasa Inggris Amerika yang diterbitkan oleh First University Chicago. Buku ini memberi petunjuk tentang cara penulisan yang banyak dipergunakan dalam industri penerbitan. Chicago membahas semua aspek yang berkaitan dengan praktik editorial dan dari tata letak bahasa Inggris Amerika dan penggunaannya hingga penyampaian dokumen.
Baik, penjelasan selanjutnya adalah sistem referensi Harvard. Dikenal sebagai gaya referensi penulis tanggal, sistem ini menekankan nama pembuat informasi dan tanggal publikasi dengan daftar referensi dalam urutan abjad di bagian akhir karya ilmiah. Tidak seperti gaya kutipan lainnya, tidak ada versi Harvard Style yang pasti dan tunggal. Oleh karena itu, Anda mungkin melihat variasi dalam fitur seperti tanda baca, kapitalisasi, singkatan, dan penggunaan huruf miring. Dalam Harvard Style, umumnya memiliki aturan penulisan daftar referensi harus diurutkan menurut abjad nama belakang penulis. Tajuk daftar pustaka atau bibliografi wajib ditulis di bagian atas. Setiap referensi baru ditulis pada baris baru, dan ketika entry untuk satu sumber penulisan panjang hingga baris kedua wajib menggunakan identitas gantung. Yang selanjutnya adalah sistem Turabian, yaitu nama yang populer bagi sebuah format gaya penulisan makalah penelitian, misalnya pengaturan dan tanda baca dalam catatan kaki dan bibliografi. Judul lengkap buku ini adalah A Manual for Writers of Term Papers, Thesis and Dissertation. Tapi biasanya disebut dengan nama keluarga si penulisnya saja, yaitu Cat L. Turabian, yang mengembangkannya untuk universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan pada akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa penulis, nama penulis, judul tulisan, penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi informasi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah. Daftar pustaka digunakan untuk memberikan penghargaan kepada penulis asli, sumber-sumber yang digunakan, dan juga memungkinkan pembaca untuk menelusuri sumber-sumber tersebut. Jika memang mereka ingin mendalami topik yang sama atau melakukan penelitian lebih lanjut, ini juga merupakan salah satu cara untuk mendukung keaslian dan keakuratan karya ilmiah. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu, mengapa daftar pustaka wajib ada dalam sebuah karya ilmiah. Yang pertama, yaitu menunjukkan bahwa informasi dari karya ilmiah yang kita buat bukan bersumber dari pemikiran sendiri, yang artinya melainkan ada kaitannya terhadap karya ilmiah orang lain, yang mana sebagai acuan atau gambaran kita untuk menyelesaikan karya ilmiah kita sendiri. Kemudian yang kedua, itu untuk memberikan sumber informasi yang ditulisnya, agar pembaca bisa menelusuri teori tersebut dengan lengkap. Dan yang terakhir yaitu sebagai untuk menghargai penulis. Kemudian pada slide selanjutnya di sini ada tata cara penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber. Yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku. Yang mana di sini cara penulisannya itu ada 5 sistematika. Yang pertama ada nama penulis, tahun, judul, kota, dan tempat penerbit. Kemudian yang kedua ada tata cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari artikel dalam jurnal, yang mana di sini ada 5 sistematika penulisannya. Yang pertama, nama penulis, tahun, judul, nama jurnal, volume, yang mana kita ketahui volume itu mengacu pada nomor atau jilid tertentu dari jurnal tersebut. Lalu,
Yang ketiga ada cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari artikel dalam seminar ilmiah. Di sini ada beberapa sistematika cara penulisannya. Yang pertama itu ada nama penulis, tahun terbit atau tahun pertemuan ilmiah, judul atau subjudulnya, kata proceeding. Biasanya, kata proceeding ini mencakup makalah-makalah yang diajukan oleh para peneliti atau akademisi yang berpartisipasi dalam seminar atau konferensi tersebut. Kemudian, sistematika selanjutnya itu ada nama pertemuan ilmiah, tempat atau kota pertemuan ilmiah, tanggal pertemuan ilmiah, dan nomor halaman. Selanjutnya, yang keempat itu ada cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari bentuk skripsi atau tesis atau disertasi. Yang mana ada beberapa sistematika penulisannya, yaitu nama pengarang, tahun publikasinya, judul karya, institusi akademiknya atau tautan jika tersedia. Kemudian yang kelima yaitu cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari artikel atau berita dalam surat kabar. Pada penulisannya di sini tersusun beberapa sistematikanya, yaitu yang pertama nama penulis, disertai dalam kurung tanggal terbitnya, kemudian judul artikelnya, nama surat kabar, kemudian nomor artikel jika ada, link jika surat kabar berbentuk online. Kemudian yang terakhir, cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari rujukan dari internet, yang mana cara penulisannya yaitu dengan beberapa sistematika sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis, kemudian tahun, judul, link web, kemudian tanggal, bulan, dan tahun terbit. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayangantoris Bekti akan melanjutkan pemaparan materinya. Di slide kanan ini ada cara penulisan daftar pustaka dari buku. Perlu diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka di sini ada urutan-urutannya. Yang pertama ada nama penulisnya, tahun, judul, kota, dan nama penerbit. Seperti contoh di bawah ini, Welek, Rene, dan Warren Austin. Nah, itu nama penulisnya. Tahun 1989. Nama bukunya Teori Kesusastraan. Kotanya di Jakarta, dan nama penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Kemudian di slide selanjutnya, di sini di slide ke-7 ada cara penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal. Urutan penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal. Di sini ada nama, tahun, judul artikel, nama jurnal, dan volume. Seperti contoh di bawah ini, yaitu nama penulisnya Monica Monalisa, tahun 2017. Judulnya Kemunculan Oedipus Kompleks dan Konsekuensinya dalam novel Sons and Lovers D.H. Lawrence. Kemudian nama jurnalnya Jurnal Elektronik Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi. Volume artikelnya volume 1 dan 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Jati dengan NPM 2021-21500-351. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Di sini yang akan saya paparkan yang pertama yaitu cara penulisan daftar pustaka dari artikel dalam seminar ilmiah. Nah, cara penulisan daftar pustaka tersebut berbeda-beda mengikuti atau menyesuaikan dengan karya ilmiah yang dibuat. Nah, di sini cara penulisan daftar pustaka dari artikel dalam seminar ilmiah. Nah, yang pertama
Yang harus dicantumkan adalah nama penulis, kemudian tahun terbit atau tahun pertemuan ilmiah yang diakhiri dengan tanda titik. Kemudian judul dan subjudul, kata proceeding atau proceeding of, nama pertemuan ilmiah, tempat kota pertemuan ilmiah, tanggal pertemuan ilmiah, yang diakhiri dengan tanda titik, kemudian nomor dan halaman. Nah, contohnya sebagaimana sudah tertera dalam PowerPoint, yaitu Hedgi. Nah, Hedgi di sini yaitu nama penulis. Kemudian 2004 ini adalah tahun terbit atau tahun pertemuan ilmiah akhir yang diakhiri dengan tanda titik. Kemudian judul dan subjudul. Nah, judul dan subjudul di sini ada Adapting Insect Resistance Management Strategy for Transgenic Bed Crops to Developing World Needs. Nah, itu ada merupakan judul ataupun subjudul. Kemudian Proceeding of International Seminar on Advanced Agricultural Engineering and Farm Work Operation. Nah, itu merupakan nama pertemuan ilmiah dan juga kata proceeding. Nah, kemudian Bogor merupakan tempat atau kota pertemuan ilmiah. 25 sampai 26 Agustus 2024 itu merupakan tanggal pertemuan ilmiah yang harus diakhiri dengan tanda titik. Kemudian nomor halamannya yaitu halaman 16 sampai halaman 20. Baik, selanjutnya adalah cara penulisan daftar pustaka dari bentuk skripsi, tesis, dan juga disertasi. Nah, cara penulisan daftar pustaka yang akan kita bahas yaitu cara penulisan daftar pustaka dari bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Yang pertama yang harus ditulis yaitu nama pengarang. Itu penting sekali karena nama pengarang itu merupakan ataupun hal yang paling utama dalam penulisan daftar pustaka. Kemudian tahun publikasi, judul karya, institusi akademik, dan juga tautan jika memang tersedia. Contoh, Sari IK merupakan nama pengarang. Kemudian 2020 merupakan tahun publikasi. Kemudian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada produk kosmetik. Nah, itu merupakan judul karya. Kemudian institusi akademiknya yaitu Universitas Sanjaya Yogyakarta Indonesia. Nah, karena tautan tidak tersedia maka tautan tersebut tidak harus dicantumkan. Kemudian selanjutnya adalah cara penulisan daftar pustaka dari artikel berita dalam surat kabar. Nah, yang pertama yang harus dicantumkan tentu saja nama penulis, kemudian tanggal terbit, judul artikel, nama surat kabar dengan italic, nomor artikel jika memang ada, kemudian link jika surat kabar berbentuk online. Nah, contoh Spring ANRC. Nah, Spring ANRC ini merupakan nama penulis. Kemudian 2018 Mei tanggal 22. Nah, 2018 Mei 2022 tersebut merupakan tanggal terbit dari artikel yang telah ditulis. Kemudian judul artikelnya yaitu Just Not Blonde, How the Diversity Push is Failing Australian Fashion. Nah, kemudian nama surat kabarnya yaitu The Guardian Australian Edition. Nah, kemudian link atau tautan jika memang surat kabar tersebut merupakan surat kabar online maka bisa ditulis link ataupun tautan yang terkait. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya yaitu Kinayungan Torix Bukti. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang terakhir
yaitu cara penulisan daftar pustaka dari rujukan internet. Adapun urutan penulisan daftar pustaka dari blog internet, yaitu yang pertama ada nama, tahun, judul, link web, dan tanggal blog itu diakses. Seperti contoh di bawah ini, yang pertama ada nama penulisnya, Katashu Winona, tahunnya tahun 2022, judul blognya apa yang terjadi pada anak hasil pernikahan saudara. Kemudian link webnya di halosehat.com dan tanggal diaksesnya blog ini tanggal 27 Oktober tahun 2022.